Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Erwin Suki dari SMK Negeri 1 Kabupaten Tangerang, calon guru penggerak angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada kali ini saya akan coba menyimpulkan dan merefleksikan budaya positif. Sebelumnya, perkenalkan, kelas saya adalah calon guru penggerak di kelas F, angkatan ke-9, kelompok 52 Kabupaten Tangerang. Untuk pengajar praktek yaitu Bapak Eka Adiputra, MPD, dan juga untuk fasilitator Bapak Jefta Johannes Makukui, MPD. Kesimpulan budaya positif di sekolah. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitan dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia, diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghubung, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer
bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Yang keempat, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, yaitu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif pun dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar sebuah warga, sekolah, dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Dalam refleksi materi modul budaya positif ini, ada sebuah pertanyaan, sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti ini cukup solid, yaitu diantaranya disiplin positif menonjol sebagai pendekatan yang memusatkan perhatian pada pengajaran melalui pengalaman dan tanggung jawab daripada sekedar hukuman. Kemudian teori kontrol memberikan wawasan tentang bagaimana mengelola kekuasaan dan otoritas dalam konteks pendidikan. Selanjutnya, teori motivasi memberikan perspektif mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku siswa, baik melalui hukuman maupun penghargaan. Selanjutnya, hukuman dan penghargaan sebagai instrumen motivasi menyoroti pentingnya keseimbangan dalam memberikan konsekuensi atas perilaku sambil memberikan penguatan positif untuk meningkatkan motivasi. Posisi kontrol guru menggarisbawahi peran penting guru dalam membentuk lingkungan belajar yang mendukung dan memberdayakan siswa. Selanjutnya, keterkaitan kebutuhan dasar manusia dengan pendidikan menarik karena mengakui pentingnya memahami dan memenuhi kebutuhan emosional dan sosial siswa sebagai bagian integral dari proses pembelajaran. Kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi menciptakan landasan kuat untuk menciptakan budaya positif, mempromosikan tanggung jawab, dan menanggulangi konflik dengan cara yang adil. Pertanyaan selanjutnya, adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan?
Satu hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah sejauh mana konsep-konsep ini dapat diaplikasikan secara menyeluruh dan memiliki dampak jangka panjang dan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan siswa secara menyeluruh dengan fokus pada pengembangan karakter dan pemahaman mendalam tentang motivasi siswa. Modul ini menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam membentuk budaya positif di lingkungan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya lebih memahami pentingnya pendekatan holistik dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah. Saya menjadi lebih terbuka terhadap ide bahwa disiplin positif, penggunaan hukuman dan penghargaan yang seimbang, serta perhatian pada kebutuhan dasar manusia, semuanya saling terkait dan dapat membentuk lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan holistik siswa. Saya juga menyadari peran sentral posisi kontrol guru dalam membentuk dinamika kelas. Pemahaman ini memperkaya cara saya memandang kekuasaan dan otoritas dalam konteks pendidikan, menekankan pada pembentukan hubungan yang saling menghormati antar guru dan siswa. Kemudian pentingnya keyakinan kelas dan segitiga restitusi sebagai alat untuk mencegah dan menanggulangi konflik juga menjadi lebih jelas. Saya cenderung melihat perubahan sebagai peluang untuk pembelajaran dan pertumbuhan, dan model ini memberikan pandangan yang lebih terstruktur tentang bagaimana melibatkan siswa dalam proses tersebut. Terakhir, saya lebih bersemangat untuk menerapkan pendekatan ini secara praktis, menjadikan kelas atau sekolah sebagai ruang yang tidak hanya fokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan sosial, dan kesejahteraan siswa secara menyeluruh. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun di sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku, dan segitiga restitusi dalam lingkungan kelas dapat terasa bahwa pendekatan disiplin positif telah membantu meningkatkan kualitas hubungan guru dengan siswa. Saya melihat bahwa siswa lebih terbuka untuk belajar dan berpartisipasi karena mereka merasa dihormati dan didukung. Penerapan motivasi perilaku termasuk penggunaan hukuman dan penghargaan yang seimbang telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan kedisiplinan kelas dan motivasi siswa. Menurut saya, merayakan prestasi siswa dengan penghargaan telah memberikan dorongan tambahan untuk mencapai kesuksesan. Penggunaan segitiga restitusi juga sering diaplikasikan untuk menyelesaikan konflik di antara siswa atau antar guru dan siswa. Pendekatan ini telah membantu menciptakan lingkungan yang lebih damai dan berfokus pada solusi daripada hukuman. Semua pengalaman ini menunjukkan bahwa penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dapat membawa dampak positif, memperbaiki hubungan, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasakan hal positif seperti merasa puas melihat perubahan positif dalam perilaku siswa dan atmosfer kelas, suasana kelas yang lebih kondusif, inklusif. Saya selaku guru merasa senang ketika siswa merespon dengan baik terhadap pendekatan-pendekatan ini. Hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Adanya peningkatan hubungan interpersonal. Kemudian hal yang baik, yang sudah baik yaitu keterlibatan siswa yang lebih aktif, penanganan konflik yang lebih efektif. Namun ada kemungkinan untuk terus meningkatkan keterlibatan siswa dan respon terhadap motivasi perilaku sehingga akan meningkatkan budaya positif yang lebih meluas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai, dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, mungkin saja posisi kontrol yang paling sering digunakan adalah posisi kontrol otoritatif atau menghukum. Setelah memahami konsep-konsep modul ini, guru cenderung mengadopsi posisi kontrol demokratis atau bebas, lebih berfokus pada keterlibatan siswa dan dialog terbuka. Dan saya berharap akan terbiasa pada posisi selanjutnya, yaitu kontrol sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya mungkin saya telah menerapkan segitiga restitusi tanpa menyadarinya. Namun setelah mempelajari modul ini, saya lebih sadar dan terampil dalam menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan konflik dan membangun solusi bersama dengan langkah seperti menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Selain konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dan proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Selain konsep-konsep dalam modul ini, keterampilan komunikasi yang efektif, penerapan teknologi pendidikan, dan pemahaman mendalam tentang kebutuhan individu siswa juga penting. Selain itu, pemahaman terhadap peran keterlibatan orang tua dan dukungan dari lingkungan sekolah juga krusial dalam menciptakan budaya positif. Demikian yang bisa kami simpulkan dan juga refleksikan dari beberapa pertanyaan yang disampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai landasan dan juga dampak positif terhadap lingkungan sekolah maupun terhadap siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.